Dalam sejarah kekuasaan, seringkali sorotan hanya tertuju pada tokoh utama, sang pemimpin, sang presiden, sang penguasa. Namun, kekuasaan bukan hanya panggung tunggal. Ia adalah sandiwara dengan banyak aktor, termasuk mereka yang berada di balik layar, di balik dinding istana, dan bahkan di balik hati sang pemimpin. Siti Hartinah, atau lebih akrab disebut Ibu Tien Soeharto, adalah salah satunya. Namanya tak sepopuler tokoh-tokoh politik lain, tetapi jejaknya menjalar dalam setiap keputusan penting rezim Orde Baru. Ia adalah bisikan yang lebih tajam dari teriakan, bayang-bayang yang menari lembut di belakang tubuh kekuasaan. Tak banyak yang tahu seberapa besar pengaruhnya terhadap Presiden Soeharto. Namun mereka yang dekat sangat tahu bahwa keputusan besar sering lahir setelah ruang privat cendana. Dalam lipatan sejarah, Ibu Tien adalah penjaga moral, perencana ambisi, dan kadang-kadang rem bagi hasrat kekuasaan yang nyaris tak terbendung. Dalam panggung megah sejarah Indonesia, ada satu sosok yang jarang disorot lampu, tetapi langkahnya menggema di balik gemuruh kekuasaan, Ibu Tien Soeharto. Ia bukan sekedar istri presiden, ia adalah nyawa dalam mesin politik Orde Baru, pelumas halus yang menggerakkan roda kekuasaan Soeharto selama 3 dekade. Jika Soeharto adalah sang jenderal yang menabuh genderang, maka Ibu Tien adalah konduktor orkestra yang diam-diam mengatur irama. Lahir pada 23 Agustus 1923 di Solo, Jawa Tengah, Ibu Tien berasal dari keluarga bangsawan Mangkunegaran. Pendidikan dan latar belakang kebangsawanannya memberi aura aristokrat, serta membentuknya menjadi sosok yang bukan hanya karismatik, tetapi juga berstrategi. Dalam banyak keputusan penting, keberadaan Ibu Tien ibarat suara lembut yang menembus dinding-dinding keras kekuasaan, sebuah bisikan yang lebih nyaring dari teriakan politikus. Setelah Soeharto resmi menjadi presiden pada 1967, Ibu Tien perlahan mengambil posisi yang lebih dari sekedar pendamping. Ia menjadi penentu arah, baik dalam urusan keluarga maupun negara. Perannya sebagai ibu dan sebagai tokoh negara menciptakan harmoni unik dalam lanskap kekuasaan. Perannya semakin mencuat kala ia terlibat langsung dalam proyek ambisius seperti pembangunan Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 1975. Sebuah megaproyek yang konon berangkat dari mimpinya melihat seluruh budaya Indonesia dalam satu genggaman. Di mata rakyat, TMII adalah taman rekreasi. Di mata politik, ia adalah simbol dominasi Orde Baru. Hiperbola cinta tanah air yang dikemas dalam miniatur negara, menegaskan peran Ibu Tien dalam memoles wajah Orde Baru. Dalam wawancara Tempo tahun 2023, sejarawan Boni Triana menyebut Ibu Tien sebagai kopilot kekuasaan Soeharto. Ia tak hanya mendampingi dalam kunjungan kenegaraan, tetapi juga mempengaruhi siapa yang duduk di lingkaran dalam istana. Dalam beberapa kasus, seperti penunjukan pejabat atau penggulingan tokoh-tokoh yang tak sejalan, Ibu Tien memainkan peran diam-diam namun menentukan.
Bagaikan bayangan yang menggerakkan tangan boneka wayang, keputusannya kerap menjadi hukum tak tertulis di era Orde Baru. Dalam pusaran ambisi kekuasaan, Ibu Tien menjadi pengerem laju Soeharto. Satu contoh nyata terjadi pada 1988 saat militer dan Golkar terpecah dalam menyikapi calon wakil presiden. Di tengah tekanan, Ibu Tien disebut sebagai sosok yang menenangkan dan menstabilkan pikiran Soeharto. Ia adalah samudera yang menenangkan badai. Dalam laporan Tirto 2023, disebutkan bahwa Ibu Tien selalu mengingatkan Soeharto untuk tidak terlalu rakus pada kekuasaan. Ironi muncul, di satu sisi ia mendukung kelanggengan Orde Baru, di sisi lain ia berusaha menjaga suaminya agar tidak terjerembab dalam kerakusan mutlak. Menurut pengakuan keluarga dan ajudan terdekatnya, Ibu Tien juga memainkan peran penting dalam urusan ekonomi keluarga cendana. Ia menjadi penjaga gerbang dalam banyak keputusan bisnis keluarga. Bahkan dalam skandal pembangunan proyek seperti Citra Grand dan kawasan elit lainnya, namanya kerap disebut sebagai pengatur strategi meski tidak tercatat secara resmi. Namun, tidak semua berjalan dalam simfoni. Pada pertengahan 1990-an, suara-suara keretakan mulai terdengar. Anak-anak Soeharto mulai menunjukkan ambisi dan gaya hidup hedonistik. Ibu Tien, menurut laporan Historia 2023, kerap berseteru dengan putra-putrinya yang dianggap terlalu jauh menyimpang dari nilai Jawa yang ia pegang teguh. Ia bahkan pernah secara terang-terangan menentang rencana bisnis Tommy Soeharto yang dianggapnya terlalu berisiko. Keretakan itu mencapai puncaknya pada tahun 1996, tahun-tahun terakhir Ibu Tien hidup. Dalam keluarga cendana, ia masih menjadi penentu akhir dalam banyak keputusan. Namun, kekuatannya mulai memudar oleh usia dan tekanan politik. Ketika ia wafat pada 28 April 1996, seakan nyala api pengendali Soeharto turut padam. Tak lama berselang, arah pemerintahan berubah drastis. Soeharto mulai kehilangan kendali dan keputusan-keputusan kontroversial mulai bermunculan. Kematian Ibu Tien adalah titik nadir moral bagi Orde Baru. Ia adalah tali kekang yang putus, menyebabkan kuda kekuasaan berlari tanpa arah. Beberapa pengamat politik bahkan menyebut wafatnya Ibu Tien sebagai awal dari keruntuhan Orde Baru. Tanpa sosok yang meredam ambisi, Soeharto semakin dikepung oleh tekanan publik, krisis ekonomi, dan tuntutan reformasi. Kini, hampir 3 dekade pasca jatuhnya Orde Baru, nama Ibu Tien tetap menggema dalam banyak diskusi sejarah politik Indonesia. Di tengah upaya rekonsiliasi sejarah dan pelurusan narasi, Ibu Tien berdiri sebagai sosok ambigu antara ibu negara yang mencintai bangsa dan penjaga kekuasaan yang turut melanggengkan sistem represif. Pada akhirnya, pengaruh Ibu Tien dalam keputusan politik Soeharto adalah contoh bagaimana kekuasaan bisa bersembunyi di balik kelembutan. Ia adalah metafora hidup dari kekuatan sunyi, angin yang tak terlihat namun mampu menggoyangkan pepohonan kekuasaan. Dalam lembar-lembar sejarah Indonesia, nama Ibu Tien mungkin tidak akan selalu terpampang di halaman depan. Tapi seperti bayangan senja yang memanjang, pengaruhnya terus mengikuti jejak langkah kekuasaan Orde Baru. Ia bukan hanya pendamping hidup Soeharto, melainkan navigator yang menentukan arah kapal besar bernama Indonesia di tengah gelombang geopolitik dan tekanan domestik.
Kini, ketika generasi baru mulai menelaah ulang masa lalu, kisah tentang Ibu Tin menjadi penting untuk dipahami, bukan untuk mengulang, tetapi untuk belajar. Bahwa kekuasaan tidak hanya soal siapa yang memegang tongkat komando, tetapi juga siapa yang membisikkan keputusan di malam sunyi. Ibu Tin, dalam senyapnya, telah meninggalkan pelajaran besar bahwa kepemimpinan sebesar apapun tetap butuh keseimbangan antara ambisi dan kebijaksanaan. Ibu Tin adalah simbol dari kekuasaan yang tak berteriak, namun mampu mengguncang sejarah. Kisahnya adalah cermin tentang bagaimana kekuasaan bisa hadir dalam bentuk paling lembut, namun berdampak paling keras. Kalau kamu punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Menyelami sejarah, membangun masa depan yang cerah.